Halo guys, kalian udah denger belum soal isu terbaru dari Pak Bahlil? Katanya pemerintah mau campur BBM dengan 10% etanol. Katanya sih biar lebih ramah lingkungan dan bisa ngurangin impor minyak. Kedengarannya keren ya. Tapi beneran solusi atau malah bikin nambah masalah nih? Jadi, etanol itu bahan bakar nabati yang bisa dibuat dari tebu, singkong, bahkan jagung. Nah, kalau dicampur ke BBM, emisi karbon bisa turun, polusi udara juga berkurang, dan kita jadi nggak terlalu bergantung sama impor minyak. Selain itu, bisa bantu petani juga, karena bahan bakunya dari hasil tani lokal. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya ada nggak? Ada banget dong. Yang pertama, produksi etanol di Indonesia masih kecil banget. Jadi mau nggak mau, kita bisa aja malah impor etanol dari luar. Lah, niatnya biar mandiri energi, malah tergantung lagi. Kedua, bahan baku etanol itu kan dari tanaman pangan. Kalau tiba-tiba butuh banyak, bisa aja bahan pangan ikut naik. No! God, please, no! No! Lah, singkongnya malah jadi bahan bakar dong, bukan buat makanan. Dan yang paling sering ditanyain, kalau etanol dicampur ke BBM, kendaraan kita jadi gimana? Nah, ini penting banget. Etanol punya sifat lebih korosif dibanding bensin biasa. Jadi, kalau kendaraan belum didesain buat bahan campuran etanol, bisa bikin karatan di tangki bahan bakar, atau merusak selang dan komponen karet. Selain itu, daya bakarnya jadi lebih rendah. Jadi, konsumsi bensin bisa sedikit lebih boros. Makanya, banyak ahli yang bilang kalau mau diterapkan, harus ada standar kendaraan dan infrastruktur yang disiapin dulu. Yang menarik tuh cara komunikasinya guys. Pak Bahlil ngangkat isu ini dengan narasi kemandirian energi sosial. Terdengar keren, kayak nasionalis banget gitu, dan bisa dapat dukungan publik. Tapi dari sisi komunikasi publik, ini bisa jadi pedang bermata dua. Kalau pemerintah cuma ngomong ini demi kemandirian energi tanpa jelasin dampaknya secara transparan, masyarakat ngerasa ini cuma janji manis tanpa penjelasan detail. Ya malah bisa balik jadi isu politik dan kontroversial dong. Publik bisa salah paham nih, bahkan bisa curiga kalau ini cuma pencitraan politik hijau aja. Jadi kesimpulannya, ide BBM campur etanol itu bagus, tapi belum tentu siap buat diterapin sekarang. Yang penting, pemerintah harus jujur dan jelas waktu komunikasiin ke publik. Kalau menurut kalian gimana? Ini langkah maju buat energi hijau atau cuma green gimmick doang? Drop pendapat kalian di kolom komentar. See you on the next video.